Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bilqis Cantika Kafarera, binti Fatifah Sari, dan juga Kumairon Nur Muslihah akan mempresentasikan mengenai penerapan fungsi linier. Dalam materi penerapan fungsi linier, kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah fungsi permintaan, yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi suatu periode tertentu. Yang kedua adalah fungsi penawaran, menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar satu produk. Interaksi fungsi permintaan QD sama dengan A min B kali P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min C ditambah DP. Sebelum kita masuk ke materi pertama, kita perlu tahu apa sih fungsi linier. Fungsi linier merupakan suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus yang pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Fungsi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan antara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang saling berhubungan, pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang, dan juga belanja untuk iklan. Rumus fungsi permintaan adalah Qx sama dengan F kali Px. Bila fungsi permintaan di atas ditransformasikan dalam bentuk persamaan linier, maka bentuk umumnya adalah Qx sama dengan A min B Px, di mana Qx sama dengan jumlah barang X yang diminta, Px sama dengan harga produk X, dan A dan B adalah parameter. Contoh soalnya adalah suatu produk jika harganya Rp100, maka akan terjual sebanyak 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi Rp75, akan terjual sebanyak 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Dari soal di atas dapat diketahui bahwa P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 75, Q1 sama dengan 10, dan Q2 sama dengan 20. Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1. Q dikurangi 10 per P dikurangi 100 sama dengan 20 dikurangi 10 per 75 dikurangi 100. Q10 sama dengan 10 per min 25 dikali P min 100. Q min 10 sama dengan 40 dikurangi 2 per 5P. Q sama dengan 50 dikurangi 2 per 5P, atau Q sama dengan 50 dikurangi 0,4P. Nah, kurva permintaan dengan persamaan Q sama dengan 50 dikurangi 0,4P dapat ditunjukkan dalam grafik yang ada di gambar ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi penawaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel yang mempengaruhi fungsi penawaran diantaranya adalah 1. Harga produk tersebut. 2. Harga dari faktor-faktor produksi input yang digunakan. 3. Tingkat teknologi yang tersedia. 4. Harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. Dan yang kelima, harapan para produsen terhadap harga produk di masa yang akan datang. Rumus fungsi penawaran QSX sama dengan GPX, di mana QSX merupakan jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen, sedangkan PX merupakan harga produk X. Bila fungsi penawaran di atas ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier,
maka bentuk umumnya adalah QSX sama dengan A plus BPX. Persamaan penawaran ini berbeda dengan persamaan permintaan, di mana parameter D bernilai positif, sehingga bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya akan menarik dari kiri bawah ke kanan atas dan berbentuk garis lurus. Hal ini dapat dilihat pada gambar kurva penawaran tersebut. Contoh fungsi penawaran. Jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp700, maka produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkanlah fungsi penawarannya dan gambarkan dalam satu diagram. Langkah pertama, kita tentukan dulu P1, P2, Q1, dan Q2. P1 500, P2 700, Q1 60, dan Q2 100. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya Q dikurangi Q1 per P dikurangi P1 sama dengan Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1. Q dikurangi 60 per P dikurangi 500 sama dengan 100 dikurangi 60 per 700 dikurangi 500. Q min 60 tetap di ruas kiri, P min 500 pindah ke ruas kanan. Jadi Q min 60 sama dengan 100 dikurangi 60 sama dengan 40 per 700 dikurangi 500 sama dengan min 200. Sehingga Q min 60 sama dengan 40 per min 200 P dikurangi 500. Q dikurangi 60 sama dengan 100 ditambah 1 per 5P. Sehingga Q sama dengan min 40 ditambah 0,2P. Sedangkan kurva penawaran dengan persamaan Q sama dengan min 40 ditambah 0,2P dapat dilihat pada gambar sebelah kanan dari soal. Materi berikutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar satu macam produk. Syarat untuk mencapai keseimbangan pasar ini adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen, atau QD sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS. QD merupakan jumlah produk yang diminta, QS merupakan jumlah produk yang ditawarkan, E merupakan keseimbangan pasar, QE sama dengan jumlah keseimbangan, dan PE adalah harga keseimbangan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini yang sudah diketahui, QD sama dengan 50 min P dan QS sama dengan min 10 plus P. Yang pertama, kita diminta untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Dan yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan harga serta jumlah keseimbangan pasar dalam sebuah grafik. Yang pertama, kita akan mencari dulu keseimbangan pasar secara aljabar. Syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. QD-nya adalah 50 min P sama dengan QS min 10 plus P. 50 plus 10. Plus 10 ini didapat dari min 10 yang ada di ruas kanan berpindah ke ruas kiri menjadi plus 10 sama dengan P, dan P yang ada di ruas kiri ini berpindah ke ruas kanan menjadi plus P. 50 plus 10 adalah 60 sama dengan P plus P sama dengan 2P.
P sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30, di mana 30 ini merupakan harga keseimbangan. Untuk memperoleh nilai Q atau keseimbangan, maka substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Dalam hal ini persamaan permintaan, sehingga diperoleh Q sama dengan 50 min P. Q sama dengan 50 dan P sudah kita cari tadi ketemu 30. Q sama dengan 50 min 30 adalah 20, di mana 20 ini merupakan jumlah keseimbangan. Jadi, harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E 20,30. Berikutnya, kita akan menggambarkan keseimbangan pasar dalam grafik. Yang pertama, untuk fungsi permintaan, QD sama dengan 50 min P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 min 0, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 50,0. Jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 min P. P sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Untuk fungsi penawaran Q sama dengan min 10 plus P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 10 plus 0 sama dengan min 10, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah min 10,0. Jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 10 plus P. P sama dengan 10, sehingga titik potong sumbu P adalah 0,10. Berdasarkan titik potong sumbu Q dan P, baik pada fungsi permintaan dan penawaran yang telah diperoleh, serta titik keseimbangan yang telah diperoleh secara aljabar, menghasilkan titik E 20,30, maka grafik keseimbangan pasarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyusunan materi serta penyampaian materi masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.